Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Harizam di sini. Oke guys, ini puasa hari ke 19 kalau nggak salah ya, 19. Dan gua lagi riding sendirian aja nih ya. Gua mau ke tempat stiker untuk nyetak stiker gitu ya. Oke, kali ini gue mau bahas apa ya, biar nggak terlalu lama. Gue mau bahas singkat aja sih tentang ini motor nih. Soalnya kan ini motor selama gue vakum ya, belum pernah gue bikin vlog gitu ya. Oke, nah sekarang saatnya nih gue bikin vlog. Nah, jadi motor ini adalah motor Bison 2012 ya, yang keluaran pertama. Ini masih menggunakan karburator, teman-teman. Nah, gue di sini mau sedikit sharing aja sih sebenarnya tentang apa namanya, gimana sih pengalaman gue selama kurang lebih 2 tahun pakai motor ini gitu ya. Nah, oke. Jadi selama 2 tahun gue pakai motor ini udah banyak ya perubahannya, kendala-kendalanya juga. Nah, yang pertama sih kendalanya itu ini motor ya 150 cc itu tenaganya kurang banget gitu. Karena ini emang gak didesain untuk kenceng-kencengan ya kan, karena ini desain untuk ya motor santai aja sih sebenarnya gitu. Nah, terus kalau gua rasain feelnya tuh motor street fighter banget ya, soalnya kan stangnya baplang gitu kan. Nah, terus dia juga udah monoshock, dan diameter dari shock depannya ini yang bikin gua yang bikin gue suka nih sama ini motor nih, karena diameternya gede banget ya kan. Untuk skala 150 cc ini lumayan gede. Terus speedometer juga udah digital, dan ini speedometernya bisa jadi kelemahan juga teman-teman. Karena kenapa? Karena motor ini kalau misalkan akinya udah soak ya, udah rusak, itu cepet-cepet harus diganti kan. Karena kenapa? Ya ini nanti bisa berpengaruh nih sama kelistrikannya si speedometer, dan walhasil speedometer gua mati padam gitu ya, mati total, jadi nggak bisa nyala lagi. Nah, ini gue belum tahu sih penyebabnya kenapa. Ini paling sih motor ini gue modif ya, gue ganti peninggi stang gitu kan, terus gue ganti handle kopling sama rem, terus juga gue udah tambahin ini pro guard ya, sama gue ya ganti knalpot PDK, paling PDK KW ya, 300 ribuan doang. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan gue di sini nggak ngincar hedon-hedonan lah. Yang penting motor gue enak dipakai, udah gitu aja. Bannya ini juga udah pakai IRC yang berapa itu gue lupa gitu ya. Ukuran belakangnya 120 ya, 120 ya. Nah, ada pengalaman unik nih pas gue ngambil motor ini. Jadi motor ini gue tuh nggak beli sama sekali gitu ya, karena waktu itu gue cuman pengen barter aja nih sama motor Matic gue, yaitu Soul GT yang Eagle Eyes. Nah, ceritanya gini, jadi gue punya Soul GT itu, dan iseng-iseng nih mau nawarin motor gue ditukar guling sama Pulsar gitu kan, Bajaj Pulsar. Nah, Pulsar ini yang gue ngambilnya yang 180 cc sih. Nah, Pulsar ini kan banyak ya yang make gitu. Gue juga udah tahu sih penyakitnya kayak gimana gitu kan, kelemahannya. Cuman ya apa-apa lah, gue kan iseng-iseng aja. Karena emang awalnya gue nggak minat sama Bison gitu. Nah, setelah itu banyak sih yang nawarin Pulsar gitu kan, masih mulus-mulus juga kondisinya. Cuman rata-rata orangnya pada PHP, pada Palkor gitu kan. Nah, habis itu ada tuh satu orang yang nawarin Bison ke gue. Ya udahlah, gue langsung COD-an sama dia. Gue lihat dulu kondisinya kayak gimana, dan gue lihat ya overall sih masih bagus lah kondisinya gitu kan. Nah, setelah itu gue bilang konsul sama bokap gue gitu kan, gimana nih motornya mau ditukar gitu kan. Karena gue waktu itu emang ngebet banget motor gede gitu ya, buat jalan-jalan sekitaran Bekasi aja. Nah, setelah itu ya gue inilah, bokap gue nggak mau gitu ya, nggak terima. Ya lah, akhirnya gue pujuk-pujuk dan akhirnya mau juga. Jadi ini sama sekali gue nggak beli gitu ya, cuma tuker guling doang sama motor yang Soul GT yang lama.
Setelah itu ya paling gue cuman bayar pajaknya aja sih sama balik nama, itu kurang lebih 1,2 jutaan gitu kan. Nah setelah itu udah sisanya bebas gue pakai. Motor ini udah pernah gue ganti stangnya 2 kali gitu kan. Yang pertama ya stang ini, terus paling pakai peninggi stang. Nah terus yang kedua gue pakai stang cafe racer gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang stang nunduk cafe racer gitu, bukan stang jepit ya. Nah itu udah gue beli stang itu. Nah ini gue lihat sih kayaknya posisinya enak gitu teman-teman, nunduk-nunduk gitu kan. Terus kelebihannya tuh motor ini juga tankinya sih kelihatannya mau geluk gitu ya, tapi isinya sama 12 liter. Ini cuma gede kondom doang, cuman buat di apa namanya, buat dipeluk gitu ya sama paha itu enak banget gitu. Dan terus juga dia udah model flat nih tutupnya, tutup tankinya, tapi dia belum ada kayak penguncinya gitu loh, penutupnya gitu. Jadi mesti kelihatan kayak gini aja. Nah kelemahannya itu kalau kena air nih gampang seret. Nah pengalaman gue pernah pas mau ngisi bensin ya kan, ini udah seret banget, kunci cuma satu doang, nggak ada serepnya. Emang gue paksain buka, tak patah dan nyangkut di dalam. Aduh teman-teman bisa bayangin lah kayak gimana itu feeling gue tuh kayak waktu itu ya. Dan akhirnya gue dorong, dan ya alhamdulillahnya sih gue ketemu teman gue, akhirnya dibantu dorong. Nah bawalah ke bengkel. Iya lo, iya. Oke, gue mau ke tempat stikernya dulu. A few moments later. Wih, NMAX baru, mantap. Ini motor juga beberapa part udah diganti ya, kayak karena emang udah umur gitu. Lagi nih kilometernya, kalau ini masih nyala gitu ya, itu sudah capai 70.000 mungkin atau lebih gitu. Pejabat. Ini kayaknya gue salah jalan ya, harusnya tadi lewat stasiun ya. Apa-apalah, muter lewat flyover aja. Nah terus itu apa ya yang udah gue ganti nih, itu ada gear sama rantai ya, gear set satu set, terus kampas rem belakang, terus lagi ada kopling ya satu set. Sorry, itu kampas koplingnya doang gitu. Soalnya motor kopling kalau emang sering dimainin koplingnya, sering digeber-geber gitu, mempercepat teman-teman. Jadi ya awas aja, hati-hati aja gitu. Lampu sen juga yang belakang udah sering ganti, soalnya gampang mati dia. Sama bohlam sih, bohlam tuh beberapa kali ganti gitu, cepat putus. Kayaknya nih kelistrikan gue sih yang bermasalah nih, nggak tahu kenapa gitu kan, tiba-tiba putus aja lampunya. Overall sih ini masih main ya semuanya. Ini dari lampu dim, lampu tembak, lampu dim, lampu tembak, terus lampu esen ya, klakson juga masih orinya jelek banget kayak motor bebek gitu kan. Terus ini yang utama nih, cut engine ya, jadi kalau mau matiin mesin dia udah ada fitur ini, kalau motor CB belum ada. Yamaha emang komplit sih, satu set semuanya. Terus di 2012 dia masih ada saklar lampu nih. Jadi buat teman-teman kalau yang mau nyari motor Bison gitu ya, yang enggak yang enggak mau yang auto, nah pakainya yang ini teman-teman. Jadi nggak usah di custom lagi. Nah terusnya saklar buat nyalain motor ya. Nah di sini nih yang utama nih, jok. Soalnya kan motor ini masih karburator, kalau buat panasin harus pakai jok. Nah jok ini dia masih berfungsi dengan normal gitu ya. Biasanya gue temuin sih motor-motor yang karbu gitu ya, motor yang ada joknya, itu kebanyakan udah pada rusak gitu joknya, jadi nggak bisa dipakai lagi. Wes gila sih. Nah
Jadi kelebihannya motor ini juga motor karbu ya, itu dia ada ininya, keran bensinnya. Jadi kalau misalkan bensin mau habis, tinggal putar aja ke atas. Keran bensinnya ada di bawah sini, di bawah tangki. Ya ini biasa gue ngisi 20.000 sih. 20.000 kalau buat main jauh-jauh paling dapet ya buat 2-3 harian lah. 20.000 gue pakai premium dapat 3 literan gitu kan. Gue sih nggak peduli ya kalau motor udah tua gini, mau pakai motor premium kayak motor mau pakai premium kayak mau pakai pertalite kayak bensinnya atau pertamax sekalipun gitu kan. Jujur aja nih motor nggak pernah gue isi pertamax ya, soalnya kenapa ya, udah boros kayak gini mau gue isi pertamax mau tekor. Nah terus di sini nih ada sensor ya buat apa namanya, kalau misalkan kita masuk gigi gitu, itu motor nggak bakal nyala nih ya. Ini karena dia udah copot ya, jadi nggak bisa dipasang lagi nih kayaknya. Jadi sensor ini berguna banget buat keamanan. Kalau misalkan motor kita giginya masuk, nah tinggal tekan aja sih sebenarnya ini, ntar bisa di starter gitu. Prinsip kerjanya kayak gitu. Cuman motor ini ya, atau mungkin emang gara-gara gue kasih peninggi stang, jadinya nggak berfungsi deh itu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu efek juga. Yang penting kan lebih aman aja. Jadi videonya cukup sampai di sini aja dulu ya, mengenai pengalaman gue 2 tahun pakai motor ini. Oke, jangan lupa like, komen yang baik-baik ya, share ke teman-teman kalian ya supaya tahu video ini, dan jangan lupa teman-teman yang utama itu subscribe dan aktifkan loncengnya, karena insya Allah seminggu gue bakal upload 2 kali gitu ya. Oke deh teman-teman, see you.